Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis Ethereum, ETH/USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, di Vantage Market saat ini kita sudah menyediakan tipe akun baru yaitu perpetual account ya. Tipe akun ini sengaja dibuat khusus buat para trader yang menyukai trading di aset kripto ya. Ada sekitar 25 aset kripto yang bisa teman-teman tradingkan, dan menariknya di akun ini juga bisa dicoba menggunakan akun demo terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tidak perlu deposit dan bisa merasakan dulu bagaimana asyiknya trading kripto di perpetual account. Kelebihannya juga dibandingkan dengan broker lain, tentunya spread kita ini sangat-sangat rendah ya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain trading di perpetual account, bisa langsung aja register di link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Pendaftarannya gratis, selamat mencoba ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Ethereum ya di broker Vantage. Jadi mari kita langsung mulai aja mapping dan analisanya. Sebelum saya mulai mapping dan analisanya, saya mau sharing dulu ya teman-teman mengenai perpetual account ya. Jadi ini tipe akun baru ya yang ada di Vantage Markets ya. Buat teman-teman trader yang memang suka trading di aset kripto ya teman-teman. Nah, untuk perpetual account ini, untuk penamaannya ya, di sini ada ditambahin suffix ya, .bc ya. Jadi ada ETHUSD.bc ya. Jadi ini tandanya ini adalah akun perpetual ya, dan ini saya mencoba di akun demo account ya dari Vantage. Nah, kemudian untuk aset kripto yang bisa kita tradingkan di sini ya, kita bisa klik simbol ya. Kemudian di sini ada pilihan crypto per 1 dan crypto per 2 ya. Nah, ini banyak koin yang bisa kita pilih ya. Mungkin lebih dari 25 kali ya kalau kita lihat ya. Crypto per 1, crypto per 2. Nah, ini ada banyak nih. Nah, ini ada XRP, XLM ya. Ada Shiba juga, ya ada Filecoin, ada DOT ya, Polkadot. Kemudian di per satunya ini ada Cardano ya, ada BCH juga, ada Ethereum pastinya, ada Litecoin, Solana, ada Trump ya, dan berbagai macam koin kripto lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ini spreadnya sangat rendah sekali ya, dia mulai dari 0 pips ya, kayak BTC, Ethereum ya. Nah, kemudian trading futures di Vantage ini menariknya ya, ketimbang di Binance, dia kalau buka open posisi ini bisa terpisah ya teman-teman ya. Ini saya contohin lagi, saya buy Ethereum ya 0,01 lot. Nah, seperti ini ya. Jadi entry-nya itu nggak digabung jadi satu ya. Kalau di Binance, kalau kita averaging atau dollar cost averaging kan setiap open posisi kan dijadikan satu ya teman-teman ya. Kalau ini dia per entry ya. Jadi nanti close posisinya ini bisa di close per entry ya. Misalnya contohnya kayak yang Ethereum yang ini ya. Ini kan posisi yang bawah, dia udah profit 0,45 dolar. Misalnya ini udah profit mau di close dulu, ini bisa ya. Misalnya saya close dulu ya. Saya close gini ya. Nah, itu bisa. Jadi cuman entry yang bawah aja yang close. Tapi entry yang atas ini masih terbuka ya teman-teman ya. Nah, jadi kelebihannya itu buat teman-teman yang suka dollar cost averaging ya. Karena strategi setiap trader kan pasti beda-beda ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Saya kasih contoh kasus ya. Nah, misalnya teman-teman buy Ethereum di sini ya. Katakanlah teman-teman buy Ethereum di kotak biru ini ya. Dan ini kan floating minus ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman buy lagi Ethereum dengan mungkin lot yang sama di sini lah ya. Dapat lagi 2 buy. Jadi teman-teman tuh ada 2 open posisi buy ya. Nah, kalau misalnya di Binance kan dia open posisi buy-nya kan jadi satu ya. Jadi cuman jadi dia gabung jadi satu, mungkin open buy-nya ada di tengah sini jadinya ya, teman-teman ya. Mungkin di tengah-tengahnya ini ya. Dia jadi open buy-nya nanti yang atas ini geser sini dengan volume lot yang double ya. Cuman di Vantage dia opennya tetap per posisi ya. Jadi buy yang pertama di sini, buy yang kedua di sini. Jadi kelebihannya itu misalnya buy yang kedua ini dia naik ke atas sini ya, dan ini pasti yang buy yang di sini kan sudah profit teman-teman, dan teman-teman mau close dulu gitu, close profitnya, mau diambil profitnya dulu. Nah, itu bisa gitu kan. Itu bisa. Jadi buy yang pertama ini mungkin dibiarin aja dulu ya. Nah, nanti ketika dia turun lagi, teman-teman mau buy lagi di sini bisa gitu kan, buy yang kedua.
Nah, misalnya dia naik ke sini, teman-teman mau close profit dulu bisa. Jadi, teman-teman sambil floating buy yang pertama ini floating, jadi buy yang kedua dan selanjutnya ini umpama profit itu bisa diambil dulu ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya kelebihannya trading di Vantage ya ketimbang di Binance ya. Dari segi pengaturan open posisinya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja coba analisa secara teknikal ya ETH USD ini ya. Kita pakai insert indikator moving average ya. Moving average 100 eksponensial ya. Warnanya magenta, kemudian kita insert lagi moving average 200 ya teman. Warnanya katakanlah dark. Jadi kita mulai dulu dari time frame daily ya teman-teman. Kalau dari time frame daily ini kalau kita lihat arah exponential moving average ini arahnya juga masih turun ya. Kalau kita pasang trend line seperti ini juga ini arahnya masih turun ya untuk Ethereum ini ya. Cuman kalau kita pasang trend line yang ke sini ini dia udah break trend line ya teman-teman ya. Jadi arahnya mulai mencoba untuk naik ya. Nah, jadi dia udah break trendline yang di sini ya. Jadi ini udah break, dia sempat retest dan ini dia mulai mencoba naik. Nah, di time frame H4 ini arah trennya juga bisa kita gambar ya. Ini mulai naik di sini. Dan secara exponential moving average dia mau kayak mau cross up ya. Kemudian di time frame daily dan kemudian di time frame H1 atau 1 jam dia udah mulai naik ya secara EMA di sini. Nah ini ya teman-teman di kisaran tanggal 22 April ya Ethereum sudah mulai cross up di time frame H1 dan arahnya udah mulai naik. Jadi ketika dia turun dia masih ada mantul-mantul ya, mantul-mantul naik seperti itu dan ini dia udah break high lagi ya. High tertinggi saat ini di kisaran 1.872 dolar untuk Ethereum ya. Ini juga arahnya masih mencoba naik di time frame H1 juga bisa kita gambar trendline seperti ini ya. Nah ini arahnya masih naik. Nah kemudian di level mana sih yang akan menjadi hambatan ya ketika nanti harga Ethereum bergerak naik ya. Jadi ada level-level supply yang bisa kita gambar ya. Yang pertama ada di sekitaran sini teman-teman. Di level sekitar 2102 ya. Di sini ada kisaran level supply area ya. Jadi saya gambar dulu level supply areanya. Nah, jadi supply area ada di kisaran ini ya teman-teman 2100 sampai 2200-an ya. Yang kemungkinan kalau dia naik ke sini harga mungkin bisa mantul turun dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mau entry buy Ethereum ya, bisa buy sekarang juga kalau menurut saya. Untuk stop loss-nya bisa kita tempatkan paling nggak kalau dia break di bawah 1.550 dolar ya. Atau kalau stop loss paling dekat ini ada di kisaran 1.730 dolar ya. Sebentar ya. Sorry. Untuk stop loss paling dekat paling nggak kalau dia bermain di bawah 1.685 dolar ya teman-teman ya. Saya hapus saja biar nggak bingungin ya. Jadi ini level-level stop loss-nya yang bisa teman-teman pilih 1.685.79 atau di bawah 1.550.95 ya. Nah, jadi tinggal nanti diukur resikonya untuk buy Ethereum ya. Untuk target terdekat Ethereum mungkin bisa naik sampai level 1941.27 ya. Di sini ada level support become resistant ya. Di sini ada level support become resistant ya di sini ya. Jadi ini target paling dekatnya dan untuk jarak menengah mungkin target menengahnya ada di kisaran ini 2100 sampai 2200. Nah, kalau supply area yang pertama ini bisa di break ya. Jadi ini target selanjutnya ada di kisaran ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi target selanjutnya ada di kisaran supply area ini ya, teman-teman 2454 sampai 2551 ya. Nah, ini adalah di mana supply area yang cukup kuat ya, bisa menahan harga naik. Jadi ini yang level-level yang perlu teman-teman perhatikan ya kalau mau TP entry buy ataupun yang mau cari entry short atau sell untuk Ethereum bisa di kisaran supply area atau bisa di kisaran supply area yang ada di gambar ini ya. Secara fundamental untuk Ethereum biasanya juga mengikuti dari pergerakan harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi di tanggal 8 Mei nanti ada news yang harus teman-teman perhatikan yaitu pengumuman suku bunga bank sentral dari The Fed ya.
Kalau suku bunga banknya bisa turun, maka kemungkinan Bitcoin bisa terbang lagi atau bisa naik lagi. Dan pastinya untuk pergerakan Ethereum juga bisa ikut terdongkrak naik ya teman-teman. Jadi mungkin dari sisi fundamental mungkin itu yang harus teman-teman perhatikan di tanggal 8 Mei nanti ya teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa bersta strateginya di pasar Ethereum, ETHUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Ethereum ada di hari yang lain selain hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. Bye bye guys, thank you.